Universitas Tikubang, Unisbang Semarang, berdiri pada tahun 1968. 52 tahun mengabdi pada negeri, menghasilkan lulusan yang berkualitas dan unggul, memenuhi kebutuhan industri, menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Entrepreneurial University based on IT, Unisbang hebat. Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karier saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Sundari. Saya berasal dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbang Semarang, tepatnya pada program studi S1 Akuntansi dengan kelas akuntansi A1 dan dengan NIM mahasiswa 1905520004. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengauditan 2, yaitu konfirmasi eksternal SA nomor 505. Saya mempresentasikan ini tidak sendirian, saya ditemani oleh dua rekan. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Putri Cahyani. Saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, program studi S1 Akuntansi, tepatnya pada kelas A1 dengan NIM 1905520012, mata kuliah pengauditan 2, serta berikutnya rekan saya yaitu Arsita. Halo semua, salam sejahtera bagi kita semua.
Perkenalkan, nama saya Arsita Aulia Rohma dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi, kelas A1 dengan NIM 1905520029. Pada kesempatan kali ini, materi-materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan berisi tentang ruang lingkup, prosedur konfirmasi eksternal untuk memperoleh bukti audit, serta tanggal efektif. Dan selanjutnya ada tujuan, definisi, ketentuan. Pada ketentuan di sini yaitu terdapat yang pertama, prosedur konfirmasi eksternal, penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi, hasil prosedur konfirmasi eksternal dan konfirmasi negatif, serta pengevaluasian atas bukti yang diperoleh. Selanjutnya ada materi penerapan dan penjelasan lain yang berisikan tentang prosedur konfirmasi eksternal, penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi, hasil prosedur konfirmasi eksternal, konfirmasi negatif, serta pengevaluasian atas bukti-bukti yang diperoleh. Untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah pendahuluan. Pada pendahuluan ada ruang lingkup. Ruang lingkup standar audit ini berhubungan dengan penggunaan prosedur konfirmasi eksternal oleh auditor untuk memperoleh bukti-bukti audit berdasarkan ketentuan pada SA 330 dan SA 500. Apa sih SA 330? SA 330 sendiri itu membahas tentang respon auditor terhadap risiko yang telah dinilai. Sedangkan SA nomor 500 itu membahas tentang bukti-bukti audit. Hal ini tidak ditujukan untuk meminta keterangan tentang litigasi dan klaim yang dibahas dalam SA nomor 501. SA 501 itu membahas tentang bukti-bukti audit, pertimbangan spesifik atas unsur pilihan. Selanjutnya kita akan membahas tentang prosedur konfirmasi eksternal untuk memperoleh bukti audit. SA 500 mengindikasikan bahwa keandalan bukti audit dipengaruhi oleh sumber-sumber dan sifatnya, serta ini tergantung pada kondisi individual yang dari situ bukti audit tersebut diperoleh. Hal ini dijelaskan lebih lengkapnya pada SA 550, tepatnya pada paragraf A5. SA ini juga mencakup generalisasi berikut yang relevan terhadap bukti-bukti audit. Yang pertama ada bukti audit lebih andal ketika diperoleh dari sumber independen di luar entitas. Yang kedua, bukti audit yang diperoleh secara langsung oleh auditor lebih andal dibandingkan dengan bukti yang diperoleh secara tidak langsung melalui penarikan kesimpulan. Yang ketiga, bukti audit lebih andal dalam bentuk format dokumen seperti dalam bentuk kertas, elektronik maupun media lainnya. Oleh karena itu, tergantung pada kondisi audit, bukti audit ini dapat dalam bentuk konfirmasi eksternal yang diperoleh auditor secara langsung dari pihak konfirmasi dapat lebih andal dibandingkan dengan bukti audit dari pihak internal entitas. SA ini bertujuan untuk membantu seorang auditor dalam mendesain dan melakukan prosedur konfirmasi eksternal untuk memperoleh bukti audit yang relevan. Selanjutnya kita membahas tentang SA lain yang mengakui pentingnya sebuah konfirmasi eksternal. Yang pertama ada SA 330, membahas tentang tanggung jawab auditor untuk mendesain dan mengimplementasikan respon secara keseluruhan terhadap resiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan pada tingkat laporan keuangan dan untuk mendesain serta melaksanakan prosedur audit lanjutan yang sifat saat dan luasnya didasarkan pada respon terhadap resiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan pada tingkat asersi. Pada tingkat asersi di sini yang dimaksud adalah terdapat pada paragraf 330, tepatnya paragraf 5 sampai dengan 6. Selanjutnya ada SA 330 yang mensyaratkan seorang auditor untuk memperoleh bukti audit yang meyakinkan dengan semakin tingginya resiko yang telah ditentukan oleh auditor. Hal ini
dijelaskan lebih rinci lagi pada paragraf 7b, tepatnya di SA 330. SA 330 ini juga mengindikasikan bahwa prosedur konfirmasi eksternal dapat membantu auditor untuk memperoleh bukti audit dengan tingkat keandalan yang lebih tinggi, bahwa auditor dapat mendesain permintaan konfirmasi untuk memperoleh tambahan informasi pendukung sebagai respon atas risiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan atau disebabkan oleh kecurangan pada tingkat asersi. Di sini dijelaskan lebih lanjut lagi, tepatnya pada paragraf A37, yaitu yang membahas tentang tanggung jawab seorang auditor terkait dengan kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan. Selanjutnya SA 500 mengindikasikan bahwa informasi pendukung yang diperoleh dari suatu unsur independen seperti informasi konfirmasi eksternal dapat menambahi tingkat keyakinan auditor dibandingkan bukti yang ada dalam catatan akuntansi atau dari representasi manajemen. Hal ini diatur pada SA 505, tepatnya pada paragraf A8 sampai dengan A9. Selanjutnya kita membahas tentang tanggal efektif. SA ini berlaku untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada tanggal setelah atau tanggal yang pertama itu ada tanggal 1 Januari 2013, ini ditujukan untuk emiten, dan tanggal 1 Januari 2014 ini ditujukan untuk entitas selain emiten. Untuk entitas selain emiten ini diterapkan sejak sedini mungkin. Selanjutnya ada tujuan auditor ketika menggunakan prosedur konfirmasi eksternal adalah untuk mendesain dan melaksanakan prosedur tersebut untuk memperoleh bukti-bukti audit yang bersifat relevan dan andal. Baiklah, materi yang berikutnya akan saya sampaikan yaitu mengenai definisi. Definisi dari konfirmasi eksternal itu apa sih? Nah, konfirmasi eksternal ini adalah cara auditor memperoleh bukti audit yang meyakinkan dari pihak eksternal. Pihak eksternal itu apa? Contohnya yaitu bank, supplier, dan lain sebagainya. Dari tujuan SA yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Sundari, berikut merupakan istilah-istilah penting yang terdapat dalam SA 505 ini. Yang pertama ada konfirmasi eksternal. Konfirmasi eksternal ini merupakan bukti audit yang diperoleh sebagai suatu respon tertulis langsung kepada auditor dari pihak ketiga atau pihak yang dikonfirmasi, baik dalam bentuk kertas, bentuk elektronik, maupun secara media lainnya. Yang kedua, permintaan konfirmasi positif. Konfirmasi positif merupakan suatu permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga untuk merespon secara langsung kepada auditor yang menunjukkan apakah pihak yang dikonfirmasikan tersebut setuju atau tidak setuju dengan informasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi atau dalam menyediakan informasi yang diminta. Yang ketiga yaitu permintaan konfirmasi negatif. Konfirmasi negatif merupakan suatu permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga untuk merespon secara langsung kepada auditor jika hanya pihak yang dikonfirmasi tidak setuju dengan informasi yang terdapat dalam konfirmasi tersebut. Yang berikutnya ada tanpa respon. Tanpa respon di sini diartikan suatu kegagalan dari pihak yang dikonfirmasi untuk merespon sebagian atau secara penuh terhadap permintaan konfirmasi positif atau sebuah permintaan konfirmasi yang kembali karena tidak sampai ke tangan pihak yang dikonfirmasi. Yang berikutnya yaitu penyimpangan. Penyimpangan merupakan suatu respon yang menunjukkan perbedaan antara informasi yang diminta untuk dikonfirmasi atau informasi yang terdapat dalam catatan entitas dengan informasi yang disediakan oleh pihak yang dikonfirmasi. Ketentuan di sini yang akan kita bahas yaitu ketentuan dari prosedur konfirmasi eksternal. Prosedur konfirmasi eksternal ini dapat diartikan pengguna
menggunakan konfirmasi eksternal, dan auditor harus tetap menjaga pengendalian atas konfirmasi eksternal, termasuk 1. Menentukan informasi yang dikonfirmasi atau yang diminta berdasarkan referensi paragraf A1. Penjelasannya di sini merupakan prosedur konfirmasi eksternal yang seringkali dilakukan untuk mengkonfirmasi atau menerima informasi tentang saldo akun dan unsurnya. Konfirmasi dapat juga digunakan untuk mengonfirmasi ketentuan dalam perjanjian, kontrak atau transaksi antara entitas dengan pihak lain, atau untuk mengonfirmasi tidak adanya kondisi seperti perjanjian tambahan. Yang kedua, memilih pihak yang tepat untuk dikonfirmasi berdasarkan referensi paragraf A2. Pada paragraf A2 ini, respon atas permintaan konfirmasi merupakan bukti audit yang relevan dan andal. Pengguna permintaan konfirmasi dikirimkan kepada pihak yang dikonfirmasi, yang diyakini oleh auditor mengetahui tentang informasi yang dikonfirmasi. Sebagai contoh, seorang personel institusi keuangan yang berpengetahuan tentang transaksi atau pengaturan yang kepadanya permintaan konfirmasi ditujukan merupakan orang yang paling tepat di institusi keuangan tersebut untuk dimintai konfirmasi. Yang ketiga, mendesain permintaan konfirmasi berdasarkan referensi paragraf A3 sampai A6. Pada paragraf A3 ini, format permintaan konfirmasi dapat secara langsung memengaruhi tingkat respon konfirmasi, keandalan, dan sifat dari bukti audit yang diperoleh dari respon. Nah, paragraf A4 merupakan faktor yang mempertimbangkan pada saat mendesain permintaan konfirmasi. Di sini mencakup yang pertama ada asersi yang ingin dituju. Kedua, risiko kesalahan penyajian material yang teridentifikasi spesifik termasuk risiko kecurangan. Ketiga, susunan penyajian permintaan konfirmasi. 4. Pengalaman sebelumnya tentang audit atau perikatan serupa. 5. Metode komunikasi sebagai contoh yang sudah saya sebutkan tadi dalam bentuk kertas, elektronik, maupun media lainnya. Keenam, otorisasi manajemen atau dorongan kepada pihak yang dikonfirmasi untuk merespon kepada auditor atau pihak yang dikonfirmasi hanya akan bersedia untuk merespon permintaan konfirmasi yang berisi otorisasi manajemen. Yang terakhir, kemampuan pihak yang dikonfirmasi untuk merespon atau menyediakan informasi yang diminta. Sebagai contoh, jumlah faktur secara individual dibandingkan dengan total saldo. Pada paragraf A5 disebutkan sebuah permintaan konfirmasi eksternal positif meminta pihak yang dikonfirmasi untuk menjawab kepada auditor dalam sebuah kasus dengan menunjukkan persetujuan pihak yang dikonfirmasi dengan pihak yang diberikan, atau dengan menanyakan pihak yang dikonfirmasikan untuk menyediakan informasi. Suatu respon terhadap sebuah permintaan konfirmasi positif biasanya diharapkan sebagai bukti audit yang andal. Namun, ada risiko bahwa pihak yang dikonfirmasi mungkin membalas permintaan konfirmasi tersebut tanpa melakukan verifikasi apakah informasi yang diberikan itu benar atau tidak. Auditor dapat mengurangi risiko ini menggunakan permintaan konfirmasi positif yang tidak menyatakan jumlah atau informasi lainnya dalam permintaan informasi konfirmasi dan menanyakan pihak yang dikonfirmasi untuk mengisi jumlah atau melengkapi informasi lainnya. Di sisi lain, penggunaan metode permintaan konfirmasi kosong mungkin dapat mengakibatkan tingkat respon yang rendah karena adanya usaha tambahan atau yang diperlukan oleh pihak yang dikonfirmasi. Berikutnya yaitu paragraf A6, penentuan bahwa permintaan telah dialamatkan secara tepat termasuk memeriksa validitas beberapa atau semua yang dituju oleh permintaan konfirmasi sebelum konfirmasi dikirimkan. Berikutnya,
Penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi. Jika manajemen menolak untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi, maka auditor harus melakukan hal berikut. Yang pertama, meminta keterangan tentang alasan manajemen untuk menolak dan mencari bukti audit tentang validitas dan memadainya alasan tersebut berdasarkan referensi paragraf A8. Pada paragraf A8 disebutkan suatu penolakan oleh manajemen untuk mengizinkan auditor untuk mengirimkan permintaan konfirmasi merupakan pembatasan atas bukti audit yang diharapkan untuk perolehan auditor. Oleh karena itu, auditor diharuskan untuk menanyakan alasan pembatasan tersebut. Suatu alasan umum yang dikemukakan adalah adanya sengketa hukum atau proses negosiasi dengan pihak yang dimaksudkan untuk dikonfirmasi. Oleh karena itu, dapat menyebabkan permintaan konfirmasi tidak tepat waktu. Auditor harus mencari bukti audit atas validitas dan kewajaran alasan tersebut, karena risiko penolakan manajemen tersebut mungkin mengindikasikan manajemen sedang mencoba untuk menolak akses auditor ke bukti audit yang dapat menyebabkan kecurangan atau kesalahan. Yang kedua, mengevaluasi implikasi penolakan manajemen atas penilaian auditor terhadap risiko kesalahan penyajian material yang relevan, termasuk risiko kecurangan, sifat, saat, dan luas prosedur audit lain lanjutan, berdasarkan referensi paragraf A9. Pada paragraf A9 menyatakan bahwa auditor dapat menyimpulkan dari evaluasi pada paragraf 8b bahwa hal itu akan tepat untuk merevisi penilaian risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi dan modifikasi prosedur audit yang telah direncanakan berdasarkan SA 315. Sebagai contoh, jika alasan manajemen meminta untuk tidak melakukan konfirmasi adalah tidak masuk akal, ini dapat mengindikasikan faktor risiko kecurangan yang membutuhkan evaluasi berdasarkan SA 240. Yang ketiga yaitu melakukan prosedur audit alternatif yang didesain untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan andal. Di sini pada referensi paragraf A10 disebutkan bahwa prosedur audit alternatif yang dilakukan adalah dapat saja berupa prosedur untuk dikonfirmasi yang tadi balas yang ada dalam paragraf A18 sampai paragraf A19 pada SA ini. Prosedur tersebut juga memperhitungkan hasil evaluasi auditor dalam paragraf 8b. Dari penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi, pada slide ini dijelaskan jika auditor menyimpulkan bahwa penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirim permintaan konfirmasi adalah tidak masuk akal atau auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang relevan dan andal dari prosedur audit alternatif. Auditor harus mengomunikasikan hal tersebut dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola berdasarkan SA 260. Auditor juga harus mempertimbangkan implikasi terhadap audit dan opini audit berdasarkan SA 705. Pemaparan materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Arsita Aulia Rohma. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai hasil prosedur konfirmasi eksternal pada standar audit 505, di mana pada materi ini kita akan membahas 4 subbagian. Pada subbagian pertama kita akan membahas keandalan respon terhadap permintaan konfirmasi. Yang kedua, tanpa respon. Yang ketiga, pengguna respon terhadap konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat. Dan yang keempat adalah penyimpangan. Baik, untuk subbagian pertama mengenai
keandalan respon terhadap permintaan konfirmasi. Jika auditor mengidentifikasi faktor yang menimbulkan keraguan atas keandalan respon terhadap permintaan konfirmasi, auditor harus menemukan bukti audit lanjutan untuk menghilangkan keraguan itu. Nah, pada SA 500 ini menunjukkan bahwa meskipun pengguna bukti audit diperoleh dari berbagai sumber eksternal entitas, keadaan mungkin ada yang berdampak pada keandalannya. Semua respon konfirmasi membawa beberapa resiko, seperti mulai dari intersepsi, perubahan, ataupun kecurangan. Resiko tersebut ada terlepas apakah balasan diperoleh dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lainnya. Faktor yang menunjukkan keraguan atas keandalan respon tersebut mencakup yang pertama, dapat diterima oleh auditor secara tidak langsung, dan yang kedua, tidak berasal dari pihak yang aslinya dimaksudkan untuk dikonfirmasi. Contoh dari respon yang diterima secara elektronik bisa berupa faksimiil ataupun email, di mana mengandung resiko keandalan karena pembuktian asal dan wewenang responden mungkin sulit untuk ditentukan serta perubahannya mungkin sulit untuk dideteksi. Suatu proses yang digunakan oleh auditor dan responden dalam membuat suatu lingkungan yang aman untuk respon yang diterima secara elektronik dapat menurunkan risiko ini. Jika auditor puas bahwa proses seperti itu aman dan terkendali dengan semestinya, keandalan balasan yang bersangkutan menjadi meningkat. Suatu proses konfirmasi elektronik dapat memasukkan berbagai teknik untuk validasi identitas pengirim informasi dalam format elektronik tersebut. Contohnya, bisa melalui enkripsi, tanda tangan digital elektronik, dan prosedur untuk verifikasi keaslian di situs web. Jika pihak yang dikonfirmasi menggunakan pihak ketiga untuk mengkoordinasi dan menyediakan respon untuk permintaan konfirmasi, auditor dapat melaksanakan prosedur yang ditunjukkan untuk menangani risiko berupa respon mungkin dapat berasal bukan dari sumber yang benar. 2. Seseorang responden mungkin bukan pihak-pihak yang berwenang untuk merespon. Dan yang ketiga, integritas transaksi kemungkinan dikompromikan. Maka, auditor diharuskan untuk menentukan apakah memodifikasi atau menambah prosedur untuk menyelesaikan keraguan terhadap keandalan informasi yang digunakan sebagai bukti audit. Auditor dapat memilih untuk melakukan verifikasi atas sumber dan isi respon permintaan konfirmasi dengan menghubungi pihak yang dikonfirmasi. Kemudian, jika auditor menentukan bahwa respon terhadap permintaan konfirmasi tidak dapat diandalkan, maka auditor harus mengevaluasi implikasi tersebut atas penilaian risiko kesalahan penyajian material yang relevan, termasuk risiko kecurangan dan sifat waktu serta luas prosedur audit lain. Maksudnya di sini adalah pengguna auditor dapat menyimpulkan bahwa suatu respon tidak dapat diandalkan. Auditor mungkin perlu untuk merevisi penentuan risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi dan memodifikasi prosedur audit yang direncanakan sesuai dengan SA 315. Sebagai contoh, suatu respon yang tidak dapat diandalkan dapat menunjukkan faktor risiko kecurangan yang menuntut evaluasi sensual sesuai dengan SA 240. Pada subbagian 2 ini menjelaskan mengenai tanpa respon. Dalam kasus tanpa respon ini, auditor harus melakukan prosedur audit alternatif untuk memperoleh bukti audit yang relevan
dan andal. Contoh dari prosedur audit alternatif yang dapat dilakukan oleh auditor mencangkup yang pertama, untuk saldo akun piutang dapat dengan memeriksa penerimaan kas, khususnya setelah tanggal neraca, dokumen pengiriman, dan penjualan mendekati akhir periode. Dan untuk yang kedua, untuk saldo akun utang dapat diperiksa di dalam pengeluaran kas setelah tanggal neraca atau korespondensi dengan pihak ketiga, dan catatan lainnya seperti catatan penerimaan barang. Sifat dan luas prosedur audit alternatif ini dipengaruhi oleh akun dan asersi yang menimbulkan tanda tanya. Permintaan konfirmasi yang tidak dibalas dapat menunjukkan risiko kesalahan penyajian material yang sebelumnya tidak teridentifikasi. Dalam situasi ini, auditor mungkin perlu untuk merevisi penilaian risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi dan memodifikasi prosedur audit yang direncanakan sesuai dengan SA 315 paragraf 20. Sebagai contoh, lebih sedikitnya respon atas permintaan konfirmasi daripada yang diantisipasi, atau suatu jumlah respon yang lebih besar daripada jumlah yang diantisipasi dapat menunjukkan faktor risiko kecurangan yang tidak terdeteksi sebelumnya dan memerlukan evaluasi sesuai dengan SA 240. Selanjutnya, pada subbagian 3 mengenai pengguna respon terhadap konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Jika auditor telah menentukan bahwa respon terhadap permintaan konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan layak, prosedur audit alternatif tidak akan menyediakan bukti audit yang diperlukan oleh auditor. Jika auditor tidak memperoleh konfirmasi seperti itu, maka auditor harus menentukan implikasi tersebut atas audit atau pendapat auditor berdasarkan SA 705. Dalam kondisi tertentu, auditor dapat mengidentifikasi suatu risiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan pada tingkat asersi. Untuk itu, respon terhadap permintaan konfirmasi positif sangat diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup tepat. Kondisi seperti ini dapat mencangkup informasi yang tersedia untuk menguatkan asersi manajemen hanya tersedia di luar entitas. 2. Faktor risiko kecurangan khusus seperti risiko manajemen mengesampingkan pengendalian atau risiko kolusi yang dapat melibatkan karyawan atau manajemen, mencegah auditor untuk mengandalkan bukti dari entitas. Selanjutnya yang terakhir yaitu subbagian keempat mengenai penyimpangan. Auditor harus melakukan investigasi penyimpangan untuk menentukan apakah hal itu merupakan indikasi adanya kesalahan penyajian. Penyimpanan yang tercatat dalam respon terhadap permintaan konfirmasi ini dapat menunjukkan kesalahan penyajian atau potensi kesalahan penyajian dalam laporan keuangan. Ketika suatu kesalahan penyajian diidentifikasi, auditor diharuskan oleh SA 240 untuk mengevaluasi apakah kesalahan penyajian mengindikasikan adanya kecurangan. Penyimpanan mungkin menyediakan suatu panduan terhadap kualitas respon dari pihak yang dikonfirmasi atau untuk akun yang serupa.
Penyimpangan mungkin juga dapat menunjukkan suatu kekurangan atau kekurangan-kekurangan dalam pengendalian internal entitas atas pelaporan keuangan. Nah, beberapa penyimpanan tidak mencerminkan kesalahan penyajian. Sebagai contoh, auditor dapat menyimpulkan bahwa perbedaan dalam respon terhadap permintaan konfirmasi adalah disebabkan karena saat pengukuran atau kekeliruan teknis dalam prosedur konfirmasi eksternal tersebut. Materi selanjutnya yaitu mengenai konfirmasi negatif. Bukti audit yang kurang meyakinkan dibandingkan konfirmasi positif. Oleh karena itu, auditor tidak boleh menggunakan permintaan konfirmasi negatif sebagai prosedur audit substantif tunggal yang ditunjukkan suatu resiko atas kesalahan penyajian material pada tingkat asersi, kecuali jika terdapat beberapa hal. Nah, kegagalan dalam respon atas permintaan konfirmasi negatif tidak secara eksplisit ini menunjukkan penerimaan oleh pihak yang dimaksud untuk dikonfirmasi tentang permintaan konfirmasi atau verifikasi atas keakuratan informasi yang terkandung dalam permintaan tersebut. Oleh karena itu, suatu kegagalan pihak yang dikonfirmasi untuk merespon permintaan konfirmasi negatif menyediakan bukti audit yang kurang meyakinkan daripada suatu respon terhadap permintaan konfirmasi positif. Kemungkinan besar, pihak yang dikonfirmasi juga merespon ketidaksetujuan mereka atas permintaan konfirmasi pengguna informasi dalam permintaan tidak sesuai dengan keinginan mereka. Dan kecil kemungkinan untuk merespon dengan informasi yang sebaliknya. Sebagai contoh, pemilik rekening bank kemungkinan besar lebih merespon pengguna mereka yakin bahwa saldo pada akun yang tercatat lebih kecil daripada yang tercantum dalam permintaan konfirmasi. Namun, kemungkinan lebih kecil merespon pengguna mereka yakin saldo akun mereka tercatat lebih besar. Oleh karena itu, pengiriman permintaan konfirmasi negatif kepada pemilik rekening bank mungkin merupakan prosedur yang bermanfaat dalam mempertimbangkan apakah saldo tersebut lebih kecil, namun mungkin efektif jika auditor mencari bukti tentang lebih saji saldo tersebut. Baik, untuk materi terakhir di dalam SA500 ini yaitu mengenai pengevaluasian atas bukti audit yang diperoleh. Auditor harus mengevaluasi apakah hasil prosedur konfirmasi eksternal merupakan bukti audit yang relevan dan andal atau apakah bukti audit lebih lanjut diperlukan. Pada saat mengevaluasi hasil permintaan konfirmasi eksternal secara individual, auditor dapat menggolongkan hasil konfirmasi sebagai berikut. Yang pertama, suatu respon dari pihak tepat yang dikonfirmasi menunjukkan persetujuan dengan informasi yang disediakan dalam permintaan konfirmasi atau dengan menunjukkan informasi yang diminta tanpa adanya penyimpangan. Yang kedua, suatu respon yang dianggap tidak dapat diandalkan. Yang ketiga, suatu permintaan konfirmasi yang tidak direspon, atau yang keempat, suatu respon yang menunjukkan suatu penyimpangan. Pengevaluasian oleh auditor ini dengan menghitungkan prosedur audit lain yang mungkin dilakukan oleh auditor dapat membantu auditor dalam menyimpulkan apakah bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh atau apakah bukti yang audit diperlukan seperti yang dituntut oleh SA 330. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan kami selama penyampaian materi tadi. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.
Pendidikan bukan hanya soal kita pergi ke sekolah atau ke kampus untuk mendapatkan gelar, melainkan juga soal memperluas ilmu pengetahuan serta penyerapan ilmu kehidupan. So, ya, lakukan yang terbaik di setiap kesempatan yang kalian miliki. Nah, buat teman-teman nih yang bingung mau kuliah di mana, khususnya para pecinta akuntansi atau yang suka hitung-menghitung, boleh banget nih gabung sama kita di Universitas Tigubang Semarang, khususnya Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Jangan biarkan siapapun mengatakan kau tidak bisa melakukan sesuatu. Kau bermimpi, kau harus menjaganya. Kau menginginkan sesuatu, raihlah. Kutipan yang saya ambil dari tokoh dunia, Chris Gardner. Di sini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk bisa bergabung bersama kami di Universitas Tigubang Unisbang Semarang, khususnya di Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Di sini buat teman-teman semua yang ingin melakukan sesuatu demi meraih cita-cita apa yang ingin kalian raih, kalian bisa banget nih join di sini. Tentunya akan dibimbing dengan dosen-dosen yang sudah profesional. So, kita tunggu kedatangan kalian ya. Terima kasih. Imam Syafi'i pernah berkata, barang siapa yang belum pernah merasakan pahitnya mencari ilmu, walaupun sesaat, maka ia akan menelan kehinaan, kebodohan seumur hidupnya. Buat teman-teman yang ingin mencari ilmu atau ingin belajar, sepertinya Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tigubang Unisbang Semarang merupakan fakultas yang cocok. Fakultas kita sudah terakreditasi A dan banyak program studinya yang terakreditasi A. Saya tunggu kehadirannya, teman-teman.